Hai, saya Wahyu, arsitek, planner, dan content creator. Selamat datang di House 101. Di episode sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai biaya yang timbul saat membeli rumah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara tanah, properti primer, dan properti sekunder. Saat kita memilih properti, kita dihadapkan dengan pilihan properti primer atau properti sekunder. Selain kedua pilihan tersebut, ada juga pilihan untuk membeli tanah tanpa properti dan membangun rumahnya sendiri. Lalu apa saja perbedaan dari ketiga pilihan tersebut? Properti primer atau rumah-rumah baru dan bangunan baru biasanya memiliki desain yang modern dan kekinian. Selain itu, opsi untuk membelinya pun lebih banyak dan administrasinya cenderung lebih mudah karena dibantu oleh pihak developer. Kemudian DP juga kadang bisa dicicil loh. Selain itu, untuk properti primer, kita juga terkadang punya garansi ketika ada kerusakan, misalnya kebocoran dan lain-lain. Namun, selain harganya lebih mahal, properti primer terkadang juga belum siap huni. Selain itu, properti primer ini biasanya dibangun di lahan-lahan baru yang lokasinya jauh dari pusat kota dan pemukimannya masih sepi. Yang kedua, properti sekunder atau rumah-rumah second biasanya harganya relatif lebih murah dan lebih mudah dinego. Selain itu juga kadang kita punya kasus di mana rumahnya tidak layak huni lagi sehingga kita dapat harga sangat murah karena kita hitung tanah. Rumah properti sekunder juga memiliki area yang sudah terbentuk dan siap huni. Namun, saat memilih properti sekunder kita harus sangat hati-hati dan teliti ketika melihat kondisi rumah dan legalitas. Karena bisa jadi kita harus mengeluarkan uang lagi untuk renovasi. Selain itu, properti sekunder juga memiliki opsi pembayaran yang lebih terbatas karena tidak semua bisa melakukan KPR. Lalu pilihan ketiga adalah tanah tanpa properti atau tanah kosong. Di pilihan ini kita mendapatkan harga yang lebih murah lagi dan kita juga dapat fleksibilitas dalam mengatur kapan dan seberapa besar membangun tanah tersebut. Misalnya ingin dijadikan tempat usaha dulu atau ingin membangun 50% dulu dan lain-lain. Namun kelemahannya tentu saja tidak siap huni. Semakin besar lahan yang kita punya, semakin lama juga kita membangun rumah. Kita juga harus menyiapkan uang untuk membangun rumah di masa yang akan datang. Tapi kita harus ingat juga ya bahwa setiap tahun itu biaya bangunan terus meningkat. Lalu selain itu, jarang sekali mencari tanah yang dijual dalam ukuran kecil. Biasanya dijual dalam ukuran yang sangat besar atau borongan. Dan yang paling terakhir, kelemahannya adalah kita harus mengurus segala perizinan sendiri termasuk mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan. Lalu bagaimana cara untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut? Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan. Mau tinggal dengan siapa? Apakah ingin desain rumah sendiri? Kapan timeline akan pindahan? Dan lain-lain. Yang kedua, sesuaikan juga dengan budget dan strategi di jangka pendek dan jangka panjang. Apakah nantinya akan merenovasi besar? Apakah nantinya rumah akan dijual? Dan lain-lain. Yang ketiga, buatlah perhitungan secara statistik bagaimana pengeluaran kita akan dikeluarkan. Pertama untuk pembelian, lalu untuk administrasi, untuk pengisian perabot, perawatan, dan transportasi kita sehari-hari. Dan yang terakhir, lakukan riset yang teliti dengan ahli atau kenalan yang sudah berpengalaman mengenai rumah dan lingkungan tempat kita tinggal. Ketika mencari properti, jangan tertutup hanya pada satu pilihan saja. Bandingkan ketiga pilihan tadi sesuai dengan strategi kita. Bisa saja nantinya pilihan kita jatuh kepada gabungan antara rumah dan tanah. Tanah yang besar, rumah yang kecil. Itu kurang lebih penjelasan mengenai tipe-tipe properti dan perbedaannya. Semoga setelah ini kita lebih mengerti dan membantu kita dalam memilih ya. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas seputar rumah dengan treatment yang berbeda, bernama Design Your Space. Tonton sampai habis ya, karena di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian mengenai seluk-beluk rumah dan memaksimalkan ruangan di dalam rumah. Nah, di Design Your Space ini kita akan membahas pertanyaan dari kalian mengenai seluk-beluk rumah dan memaksimalkan ruangan di dalam rumah. Supaya lebih terbayang, saya akan menjelaskannya dengan sketsa. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendesain landscape taman depan rumah? Area kosong di depan rumah yang tidak terbangun biasanya tercipta karena adanya peraturan jarak minimum untuk garis sempadan bangunan atau GSB.
Nah, area ini tidak dapat dibangun, sehingga kebanyakan rumah memanfaatkan area ini untuk carport atau taman. Desain landscape taman depan rumah tergantung selera masing-masing. Namun, alangkah baiknya kalau taman di depan rumah juga berfungsi sebagai barrier atau pembatas untuk safety, privacy, dan juga polusi udara. Jangan lupa manfaatkan taman depan rumah juga untuk memasukkan cahaya matahari dan oksigen yang cukup agar rumah kita tetap sehat. Untuk membantu mengurangi resiko banjir di perkotaan, lebih baik juga membuat taman depan rumah dengan rumput atau material yang daya serap airnya tinggi. Untuk segi estetika, itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus diperhatikan saat kita ingin membuat desain rumah tropis? Karakter rumah tropis itu ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu panas matahari dan curah hujan yang tinggi. Semua komponen arsitektur pun harus merespon karakter tersebut. Orientasi bangunan misalnya sebisa mungkin harus utara-selatan. Lalu bagian atap rumah sebisa mungkin dibuat miring untuk mempercepat air hujan turun ke bawah. Atap miring juga sebenarnya mencegah panas radiasi yang masuk ke rumah. Lalu, atap juga lebih baik dibuat overstep untuk mencegah tampias dan silau. Ventilasi udara pada rumah juga menjadi fitur yang sangat penting. Lalu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mengaplikasikan karakter arsitektur tropis, termasuk jenis bukaan, material, finishing, ataupun vegetasi. Lihat saja rumah-rumah adat tradisional Indonesia ya, karena semua prinsip-prinsip itu sudah diaplikasikan di sana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendesain kamar balita yang aman? Ruangan untuk balita sebisa mungkin harus didesain secara aman dan mengurangi hal-hal seperti ketinggian. Kita bisa juga menggunakan ranjang jeruji atau kasur lantai. Kemudian, hindari juga sudut-sudut tajam pada furniture, material lantai yang licin, atau furniture yang berat dan besar untuk menghindari potensi balita bermain dan memanjat. Selain aman, kamar juga harus sehat. Jadi, pastikan ada bukaan yang cukup untuk penghawaan alami. Hindari juga finishing lantai yang terlalu keras atau bisa juga ditambah dengan material yang soft seperti karpet. Selain itu, kita juga harus mendesain kamar yang fleksibel karena balita tidak akan selamanya menjadi balita. Nantinya, harusnya kamar tersebut bisa dirombak lagi ketika balita tersebut sudah beranjak dewasa. Nah, semoga setelah ini dapat insight baru ya buat kamu yang sedang mencari, membangun, atau merenovasi rumah. Buat kalian yang masih memiliki pertanyaan mengenai rumah atau ingin mengaplikasikan konsep tertentu di dalam rumah, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar video ini. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di House 101 selanjutnya.